Kang Caca, Reksa, Enda, Ramadan, Surbakti. Padang, Batak, lahir di Bandung ya Kang Caca. Cocok mah. Cocok. Jadi ngomongkeun Pancasila mah geus ti heula. Ya, jadi Udah duluan. batur mah ngadongeng urang mah nyata. Udah duluan ya? Udah duluan. Udah duluan. Kang Caca, apa kabar? Baik. Baik. Nah, ceritain ini pecinta alam nih apa berkumpul kalau di Bandung melebur menjadi sebuah keluarga besar. Itu tahun berapa sih Kang Jas? Ceritain lah ininya. Prosesnya. Prosesnya. Alah, tahun berapa ya itu ya? Kira-kira mungkin 90-an lah. Ya. Kita nyebutnya mungkin pertemuan Ranca Upas yang lebih mengawali. Ada satu tempat di Bandung Selatan ya, namanya Ranca Upas. Awalnya kita nongkrong, tiba satu waktu ada kebutuhan untuk apa sih sedang itu teh ada acara-acara besar tuh di ya ada acara upacara lah. Kita dengar bahwa ada upacara di Gunung Gede ya pada saat itu, pertemuan pecinta alam tuh di Gunung Gede upacara. Kebiasaan budak PA waktu itu apa Kang Jas? Kan 17-an, gunung 17-an, upacara bendera, apa-apa segala macam. Kalau kebiasaan pada saat itu apa ya? Belum ada. Belum ada rasanya. Untuk upacara gitu belum. Ya kecuali yang tadi, upacaranya yang tadi diselenggarakan oleh Jakarta biasanya ya, Mapala UI di Gunung Gede. Nah, pada saat itu Bandung hadir ke sana, ternyata emang mungkin tempatnya penuh. Jadi nggak ketampung lah. Jadi, ya, penonton kecewa lah, kira-kira gitu. Penonton kecewa pulang dan ngadongeng lah di Ranca Upas bahwa, aduh, kok sampai untuk upacara aja kita sampai udah penuh ya, artinya gitu. Ya kita ngadain aja, kita adakan lah upacara sendiri di Ranca Upas ya. Itu ada gagasan untuk mulai lah. Ya kita undang yang lain, ya, yuk kita upacara aja di Ranca Upas gitu. Acaranya pada saat itu upacara Sumpah Pemuda. 28 Oktober pada saat itu. Nah, diundang hadir. Nah, upacaranya kan pagi. Nah, kita malam kumpul kan dari malam. Kita diskusi, ternyata apresiasi untuk berkumpul dan berdiskusi emang bagus pada saat itu. Ya, karena emang ya entah seperti apa juga ya. Sampai diputuskan untuk ngadain lagi pertemuan lanjutan. Lalu kita menyusun agenda. Pada saat itu udah ada dua agenda lah. Satu Sumpah Pemuda, satu lingkungan hidup untuk 5 Juni. Jadi dua event lah yang disepakati untuk bisa dilanjutkan di acara itu. Nah, upacara pertama lalu 5 Juni penyelenggaraan oleh Mapali. Lalu berpindah lagi ke 28 Oktober lagi kan, berarti 1 tahun lanjutnya adalah di Palikopin penyelenggaranya di Ranca Upas lagi untuk upacara 28 Oktober tahun depannya. Nah, lalu untuk 5 Juninya itu jatuh ke Jana Buana pada saat itu. Nah, ada Kang Agen datang lagi jadi anggota muda mungkin salahnya hari itu. Agen semangat dia ngelihat ada sebuah forum yang kita baru tahu bahwa itu emang udah dicita-citakan juga oleh para Pokolot Jana Buana pada saat itu. Ada Kang Anong, ya Kang Yayat, semuanya bahwa ada stigma bahwa pecinta alam itu tidak bisa berkumpul, tidak bisa ngariung lah gitu.
entah dari mana, kita juga nggak tahu datang dari mana, ada informasi apa, ya asumsinya apa, kita nggak tahu. Sehingga stigmanya seperti itu. Stigmanya seperti itu. Jadi pada saat kita berangkat tidak dengan stigma itu, kita datang untuk untuk mengundang, untuk tanpa asumsi apa-apa. Nah, yang berkumpul berapa Kang Cas waktu itu? nyampe di 40-50 organisasi ada setiap kali berkumpul. Banyak berarti. Ya hampir semuanya diundang, nggak ada masalah pada saat itu. Ya masalah ada yang sempat datang, tidak sempat datang itu kan masalah kesempatan. Tapi semua mengapresiasi pertemuan gitu, bahwa ya. Lalu kita punya 2 agenda, ya cukuplah agenda itu dulu gitu. Sumpah Pemuda sebagai sebuah spirit, satu lagi sebagai terkait dengan lingkungan hidup kan, untuk pelestarian dan sebagainya. Nah agenda pada saat itu jatuh di Jana Buana. Pada saat itu jatuhnya di pemilu, kalau nggak salah pemilu tahun 91 kalau nggak salah, dan itu ya lupa. Jadi akhirnya nggak bisa diselenggarakan acara kegiatan tanggal 5 Juni pada saat itu. Lalu ada satu kasus kebetulan di Ranca Upas itu. Jadi Ranca Upas itu mau dijadikan lapangan golf oleh pada saat penguasa pada saat itu adalah isu yang berhasil berhasil mengumpulkan pecinta alam Bandung Raya. Ya masuk agenda, semua paniknya bahwa ya kita eksplor Ranca Upas ya sebagai sebagai rawa gunung. Jadi dia adalah unik sebenarnya kan gitu. Hanya rawa gunung itu nggak banyak di Indonesia, dan itu harusnya dilestarikan gitu, bukan dikeringkan, tapi harusnya karena dia kan kayak tampungan air tuh toran lah. Iya, kayak rawa gunung tuh kan kayak penampung air di gunung gitu. Dan kebayang kalau ini dikeringkan, artinya bakal banyak wilayah yang akan terdampak gitu. Rawa Ranca Upas. Nah itu kita kumpul, kita buat proposal, kita piket ya, untuk agar proses itu tidak ya dibatalkan lah gitu. Ya ujung-ujungnya kita alhamdulillah kan bisa ketemu dengan Pak Zen ya. Lalu ketemu juga dengan Mudaram Taufik Zen. Iya, pada saat itu kita ketemu dengan Pak Taufik Zen itu, Pak MT Zen itu, ya akhirnya kita baru mengenal ya, udah tetangga. Sebenarnya dari kecil juga tahu gitu. Nggak gue. Cuman jadi baru tahu gitu kan, bahwa beliau tuh itu orang tua yang ya dihormati ya, luar biasa lah gitu ya, baru terbayang gitu pada saat itu. Ya bagaimana hubungan Pak Zen ya kan dengan ya khususnya pendiri lah untuk Mapala UI ya, Bang Herman, Suhoki, dan itu adalah guru beliau itu. Jadi menganggap orang guru lah ke Pak Zen ya. Alhamdulillah juga kita ketemu kan di sana banyak. Nah dari sana kita diajak oleh Pak Zen ketemu Pak Arifin ya, ketua Bapeda, kepala Bapeda pada saat itu. Kita diskusikan tentang ABCD-nya. Akhirnya Bapeda menyetujui ya untuk membatalkan menjadi lapangan golf. Ya udah clear di sana kita. Nah, akhirnya tanggal 5 Juni itu kan nggak jadi diselenggarakan tuh. Akhirnya digeser lagi, jadi tanggal 28 lagi. Jadi Jana Buana ngambil paket 1 tahun penuh. Jadi 1 tahun penuh. Kebetulan Kang Yayat kan pada saat itu yang jadi masih ketua DP beliau. Ya, ketua DP beliau, ketua DP. Jadi alhasil kan? Ya, Kang Yayat. Nah, pada saat itu tentang kebutuhan forum jadi terdorong kan dengan kasus yang tadi itu, bahwa ternyata emang yang awalnya kesatgasan mungkin tingkat koordinator gitu ya, sekarang masuk kepada usulan untuk dideklarasikan lah. Cuman bentuknya apa ya kita nggak tahu kan, bentuknya seperti apa. Nah, malamnya diskusi kita ABCD, lahirlah satu usulan yang disebut dengan keluarga besar pecinta alam gitu. Hanya itu keluarnya tuh.
Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya. Jadi kita berangkat dari kacamata keluarga. Jadi bukan bentuk organisasi ABCD, enggak. Deklarasinya tentang keluarga dulu. Jadi bersatu dulu. Gitu. Nah, deklarasi itu yang 92 ya. Deklarasi Ranca Upas. 28. Dan itu hampir semua diundang dan tidak ada semua oke. Gitu. Semua oke. Ya, yang nggak bisa hadir ya, misalnya nggak bisa hadir ya. Tapi bukan berarti tidak menolak gitu tentang deklarasi, itu tidak ada. Jadi kita berangkat dari satu spirit yang sama, bahwa pecinta alam berangkat dari satu kekeluargaan, keluarga besar pecinta alam yang disebut dengan Bandung Raya. Nah, kenapa juga Bandung Raya gitu kan? Itu juga menarik juga kan? Diskusinya panjang. Jadi pertama KBPA dan ini. Bentuknya nggak ada yang ini. Jadi kita hanya koordinator saja. Ada sekretariat bersama namanya. Pada saat itu jatuh awalnya itu di Mapela kalau nggak salah. Mapela yang awal jadi sekber. Ya, Unla. Mapela lalu koordinatornya. Jadi koordinator itu hanya penyelenggara doang sebenarnya ya. Penyelenggaraan event. Dengan bentuknya seperti itu. Jadi kita agenda agenda tahunan ya, gitu, untuk menyelenggarakan kegiatan tadi. Bayang waktu itu mah Kang Cas berarti Hari Lingkungan Hidup, Sumpah Pemuda, iya. 17-an. 17-an nggak masuk. Nggak masuk. Karena dianggapnya 17 Agustus kan itu milik daerah. Ya, milik daerah kan. Jadi semuanya sudah masuk di menyatu dengan kegiatan masyarakat. Ya, itu tong favorit yang Karang Taruna lah. Oke. Nah, sehingga sampai akhirnya jadi forum tuh gimana ceritanya? Nah, ini kan ini yang menariknya nih. Tahun 93 kita nyelenggarain lagi ya kegiatan-kegiatannya SAR, latihan-latihan SAR gitu kan, kegiatan-kegiatan yang mungkin SAR-nya pada saat itu yang agak ramenya. Terus apa lagi tadi teh? Sampai jadi keforuman kayak gimana? 9 tahun berapa ya? 93, 95 itu masih SAR. Terus ada kegiatan tuh tahun berapa ya? Ada Bengkulu kalau nggak salah. Yang pertama kali mengubah permainan gitu. SAR dibuka, bukan, ada kegiatan kebencanaan di Bengkulu. Itu yang lahirlah Kang Ubrus, Mang Pelai dan sebagainya, yang Adi dan sebagainya itu melakukan aktivitas bersama, yaitu bantuan kebencanaan di Bengkulu. Tahun 98 kalau nggak salah, akhir ya, tahun 99 mungkin. Nah, pulang dari sana ternyata bahwa bentuk yang selama ini forum yang tadi itulah, yang forum yang event-event kayak gitu, ternyata ingin didorong agar terbentuk kelembagaan lah yang lebih bukan hanya keluarga. Kalau keluarga kan abstraknya gitu. Dia ingin ngebentuk satu organisasi yang naon lah ngaranna gitu. Ya, kita usulin pada saat itu kan untuk ngebentuk ya kesekjenan lah, ya, dibentuk kesekjenan. Bentuknya juga belum tahu seperti apa gitu. Akhirnya diselenggarakan kongres pertama. Jadi deklarasinya tahun 92. Kongres pertamanya tahun 2000, 8 tahun. Aduh, ampun ya. 8 tahun untuk mencari bentuknya. Karena belum ada bentuknya, nggak ada modelnya, nggak ada apa. Dan kita selalu membawa satu stigma di belakang itu bahwa pecinta alam tidak bisa bersatu. Itu stigma yang saya juga nggak tahu dari mana datangnya gitu. Karena aku juga kan lahir bukan awalnya gitu. Nah, ini yang mengawali sekali ya Kongres 1 itu. Jadi KBPA melahirkan sekjen, Sekretariatan Jenderal gitu. Berja sekjen genaun, nggak ada yang tahu kan apa itu sekjen, apa-apa, pokoknya jalanin we gitu. Nah, ternyata kan banyak pro kontra dalam pengertian bentuknya gitu. KBPA-nya udah nggak ada problem, pada saat dibentuk justru jadi problem gitu.
Jadi wah, dan jadi problem. Saya kebetulan itu masih di Jakarta saat itu. Masih di Jakarta, ya, baru dari tahun 2000 ke 2002 ya, perjalanan itu akhirnya udah banyak lah yang keberatan dengan bentuk yang ada dari hasil Kongres 1 itu. Padahal Kongres 1 kan diputuskannya secara bersama-sama ya, tapi pada saat dijalankan dia justru jadi problem. Karena gambarannya tuh nggak ada gambaran bentuk organisasinya seperti apa gitu. Nah dari sana udah ya banyak yang keberatan lah gitu, udah bubarin aja lah kalau bentuknya nggak jelas gitu loh, kira-kira gitu. Nambah beban aja gitu, karena kan ditanggung oleh sama-sama kan, barengan yang nanggungnya. Kalau ada apa-apa dengan forum ini ya yang ngerasa semua kebagian gitu. Jadi akhirnya kan keberatan, ada yang beberapa yang keberatan gitu. Ya kita memandangnya bukan apa ya, mungkin keterbatasan mungkin pengetahuan, apresiasinya, gimana sih menjalankan tadi sebuah organisasi yang ke tingkat forumnya. Karena forum yang dimaksud juga harus forum yang berdasarkan persepsi kita, bukan forum berdasarkan entah forum yang mana. Kan banyak forum juga di kita kan gitu. Tapi forumnya seperti apa? Cina kata anak-anak mah, Kang jika PBB kumacarana, cina jika PBB jadi negara. Saat itu hobi sekali ya bangsa ini tuh membuat forum. Forum deh. Jadi jika PBB lah kira-kira gitu. Jadi organisasi itu diperlakukan seperti negara-negara, jadi melalui mekanisme perwakilan. Semacam United Nation gitu. Jadi melalui mekanisme perwakilannya. Akhirnya kita ngebentuk ya seperti itulah. Nah itu diselenggarakan Kongres kedua untuk memperbaiki tadi bentuk yang pertama tadi itu. Jadi tahap pertama keluarga besar pecinta alam dengan kesekjenan, baru lahir lagi konsep forum komunikasi. Jadi di depan KBPA-nya ada FK. FK itu lahir di Kongres kedua kan, setelah mendengar pendapat dan sebagainya, karena kita akan coba usulkan dengan bentuk forum komunikasi keluarga besar pecinta alam Bandung Raya di Manglayang ya, itu 2002. Jadi 2 tahun kan, kesekjenan awal itu Mangagen kan, agen, lalu masuk ke Mangpelai kan. Lalu di Kongres kedua itu kan kita juga merumuskan sebut dengan definisi. Karena selama ini emang melelahkan, ya udah ada stigma pecinta alam gak bisa bergabung, tului. Apalagi tadi. Ya banyak yang dipersepsi pecinta alam itu, tapi bukan oleh pecinta alamnya sendiri kan karunya. Kasihan kita dipersepsi orang, gitu. Bukan kita yang menetapkan diri kita. Kita menurut kita tuh apa, itulah kira-kira Kongres kedua itu dua muatan utamanya tadi. Pertama adalah definisi pecinta alam, kedua adalah tentang bentuk forum komunikasi keluarga besar Bandung Raya. Kita harus menarik benang merah gitu, karena kalau pecinta alam tidak ditarik benang merahnya, dia akan apa, nggak terdefinisi oleh si pelakunya sendiri, ya udah rumit gitu. Nah kita definisikan pada saat itu emang rame juga kan ya. Kebetulan saya yang SC, saya minta agar harus keluar rek bentuk nanaon, rek definisi nanaon kudu keluar pecinta alam teh naon. Cinta alam. Kita yang mendefinisikan. Iya, kita yang mendefinisikan menurut kita, bukan menurut orang, nggak peduli kita dengan orang lain. Urus pesorangan lah masing-masing we. Orang hayang orang hayang entog-entog, yang naon-naon kuma kita we, gitu. Nah akhirnya keluarlah itu hasil. Itu sampai di 78 organisasi kan yang hadir pada saat itu Kongres 2. Itu emang hampir keseluruhannya diminta hadir ya. Ya alhamdulillah hadir semua ya, beberapa mewakili dan ikut berkontribusi dalam perumusan bentuk, lalu perumusan esensi pecinta alam sendiri ya. Sekelompok manusia ya, jadi satu konsep tentang pengorganisasian, sekelompok manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, transenden, terdidik. Jadi emang harus melalui mekanisme itu, melalui mekanisme terdidik, terlatih, serta bertanggung jawab. Jadi endingnya adalah responsibility, tanggung jawab.
Jadi pendidikan dan latihan adalah ya, proses tahapan yang bertujuan, jadi keseluruhan konsep sekelompok orang dengan processingnya tadi itu tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara alam. Jadi endingnya, jadi mau proses adventure mau apapun itu dalam rangka itu. Jadi semua mendidik manusia. Mendidik manusia, mempersiapkan manusia untuk menjaga dan memelihara alam, tidak merusak dan sebagainya.